Shalom. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat beribadah bagi kita semua di minggu ini. Semoga kasih dan berkat Tuhan senantiasa menaungi hidup dan kehidupan kita, dan lewat kebaktian kita di minggu ini senantiasa semakin mendekatkan kita kepada Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan kasih. Karena telah tiba waktunya untuk kebaktian minggu kita pagi ini, kita puji Tuhan dari Injil Jemaat nomor 295 yang pertama sampai yang ketiga, dan ayat ketiga kita bangkit berdiri. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerahkan nama Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami, agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Silakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 161 ayat 1 dan ayat kedua.
pertama sampai dengan yang keempat. Demikian yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang-orang yang menyia-nyiakan namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah keempat. Hukum Tuhan, kita sama-sama mohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Selanjutnya kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 144A ayat pertama dan kedua. Marilah kita mengaku dan merendahkan hati kita untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan.
dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kembali kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 359 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita di minggu ini terambil dari Mazmur 50 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 50 ayat pertama sampai yang ke-6 kita akan membacanya secara bergantian. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri di hadapannya. Api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 68 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat untuk kita Minggu 11 Februari 2024 dengan topik Yesus Anak Allah, dengarkanlah Dia. Satu, nama minggu kita hari ini Minggu Estomi, artinya jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, Mazmur 31 ayat 3. Yang kedua, statistik anak lahir. Pada hari Jumat 2 Februari 2024, Tuhan menganugerahkan seorang putra kepada keluarga Rensius Kurnianto Guntur, Ibu Pipi Christine M. Borutahaya, alamat PTP Blok M nomor 244, anak lahir di Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto Semarang. Anak dalam keadaan sehat, demikian juga ibunya. Tuhan Yesus memberkati orang anak dan orang tuanya. Yang ketiga, Dewan Koinonia kategorial, pertanggungjawaban dan pembubaran panitia Natal kategorial HKBP Makassar. Pada hari Sabtu 3 Februari 2024, panitia Pesta Natal Remaja Naposo HKBP Makassar telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pesta dan telah diterima dengan baik oleh semua peserta rapat. Selanjutnya, panitia Pesta Natal Remaja Naposo HKBP Makassar dengan resmi dibubarkan oleh Pendeta Resort. Adapun hasil pertanggungjawaban Pesta Natal adalah sebagai berikut: total pemasukan 44.523.000, pengeluaran 42.991.256 rupiah, saldo 1.531.744 diserahkan ke kuliah. Keempat, Dewan Marturia, 5 Dewan Diakonia, gerakan 2.000 rupiah untuk diakoni sosial HKBP Makassar. Keenam, Persekretariatan. Pada hari ini Minggu 11 Februari 2024, setelah ibadah, kita akan menyampaikan bantuan untuk panitia sidang mubal PGIW Sulsel Barat. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7, pelayanan. 8, pengumuman. Kebaktian minggu di pos pelayanan Goa. Paduan suara di pos pelayanan Goa 1. Pada hari ini Minggu 11 Februari 2024, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah Pumuan Gor Patalado dan keluarga. Ibadah masuk pukul 18.00 WITA atau jam 6 sore. Kedua, pada hari Minggu 18 Februari 2024 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah dari HKBP Tamaruna. Bagian B, jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1, Nyonya Simatupang Buksmanjuta. Kedua, Nyonya Situa B Banjarnao Boru Madulam. Nona Parulian Boru Pasaribu.
Amang Nurul. Kelima, Nyonya Wenai Baho Boru Pasaribu. Keenam, Nyonya Setanggang Boru Kuta Barat. Ketujuh, Nyonya Kuto Boru Padrede. Kedelapan, Nyonya Situlus Boru Panjaitan. Kesembilan, Nyonya Silitonga F Boru Samosir. Ke-10, Nyonya Situa Ate Simanjuntak Boru Sihaan. Ke-11, Amang Situa Dr. Anus P. Tampu Bolor. 12, Laura Boru Sianipa. 13, Inang Nyonya Situa Jibi Huta Galung H Boru Huta Barat SPD. Ke-14, Nyonya Sianipa SP Boru Pasaribu. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar diberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 11 sampai dengan 18 Februari untuk kelahiran remaja sampai dewasa ada 5 orang, kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang, ulang tahun pernikahan ada 4 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagi yang gereja ketua pemakaian gereja, pemakaian sopotalenta atau musulalmiku dapat kita lihat pada warta yang ada di tangan kita masing-masing. Demikian juga daftar donatur pembelian lahan gereja HKBP Gospel Goa. Berikutnya bagian ke-9, keuangan, pemasukan, pengeluaran, saldo keseluruhan untuk kita pada 10 Februari 2024 adalah sebagai berikut: 444.195.280. Sampai sekian jauh terima untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyerahkan persembahan. Untuk itu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 341. Kita mulai dari ayat yang pertama.
Terpujilah namamu ya Allah Bapa untuk segala belas kasih dan kemurahan-Mu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, di hari Minggu yang berbahagia ini kami dapat menaikkan syukur dan pujian kami dan bersekutu dengan Allah Bapa. Kiranya melalui kehadiran kami ya Tuhan, berkenan di hadapan-Mu. Dan bila mana ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu yang menghantarkan kami ya Bapa, agar kiranya Roh Kudus-Mu yang hadir di dalam hati dan pikiran kami, yang meneguhkan kami ya Tuhan untuk mendengar dan melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Maka inilah kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis di dalam Markus pasalnya yang ke-9, dimulai dari ayatnya kedua sampai ayatnya yang ke-9. Markus pasal 9 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menuju pesta demokrasi yang akan kita berlangsungkan di tanggal 14 Februari 2014 ini, kita banyak sekali disuguhkan dengan spanduk ataupun atribut yang boleh bertebaran di sepanjang pinggir jalan ataupun di berbagai media sosial yang bisa kita baca atau yang bisa kita dengarkan dari berbagai orang untuk memenangkan orang yang bertarung di tengah-tengah pesta demokrasi di negara kita ini. Pastilah mereka memperkenalkan diri mereka sedemikian rupa dari berbagai cara untuk meyakinkan masyarakat agar menjatuhkan pilihan dan menjadi terpilih pada waktu pemilu nanti. Dan hal itu adalah hal yang wajar. Tetapi acap sekali di tengah-tengah kontestasi ataupun pemilihan ini, sering sekali apa yang diperkenalkan di awal itu tidak sama ketika dia boleh menjabat. Hal itu menjadikan kita harus menjadi orang yang cerdas, orang yang memilih dengan hati nurani, orang yang selalu boleh berpikir secara logis untuk memilih orang ketika dia dengan apik memperkenalkan dirinya, tetapi belum tentu ketika dia terpilih menjadi orang yang boleh sama dengan apa yang dia katakan di awal sebelum masuk ke babak pemilu. Nah, hal ini menjadi sebuah hal yang tantangan yang baru bagi kita di pesta demokrasi. Dan kali ini kalau kita boleh melihat di dalam tema ataupun di dalam nats kita pada hari Minggu ini, kita boleh melihat bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya kepada orang-orang yang mengikut dia.
Bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya ini tentulah berbeda dengan manusia yang acap sekali memperkenalkan diri tidak sesuai dengan realita kehidupannya. Tetapi Yesus selalu memperkenalkan identitas dirinya kepada orang-orang yang mengikut dia, terlebih kepada murid-muridnya yang pada saat itu mengikut dia. Sebelum Nats ini kita boleh melihat bagaimana sebelum pada hari yang ke-6 itu Yesus bercakap-cakap dengan murid-muridnya di daerah Kaisarea Filipi. Dan ketika waktu itu Yesus bertanya kepada Petrus, "Siapakah aku?" Melalui Roh Kudus yang hadir di dalam Petrus, dia mengatakan, "Engkau adalah Mesias." Dan pada saat itu Tuhan Yesus menjelaskan kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini. Dia datang untuk menyelamatkan manusia, dia harus menderita, dia harus dianiaya dan harus mati di kayu salib. Dan itu jelas perkenalan Yesus terhadap dirinya datang ke tengah-tengah dunia ini diakhiri ataupun itu menjadi nyata pada puncak kematiannya. Dan itu kita lihat bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus benar adanya. Dan inilah cara perkenalan Yesus untuk menunjukkan dia. Dan ketika terjadi peristiwa ini terjadi 6 hari setelah Yesus bercakap-cakap dengan muridnya memperkenalkan dia dengan siapa, maka Tuhan Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, ketiga orang ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, adalah ketiga dari 12 murid Tuhan Yesus yang memang memiliki hubungan emosional yang baik dengan Tuhan Yesus. Keterpilihan ketiga murid ini ketika dipanggil untuk menaiki sebuah gunung yang tinggi, kita lihat memang sangat luar biasa ketika sosok Yesus di tengah-tengah dunia ini selalu memakai gunung tinggi tempat dia untuk berkomunikasi dengan Bapa yang mengutus dia, atau ketika dia berdoa. Dan di dalam perjanjian lama juga para nabi dan orang-orang yang diutus oleh Allah sering sekali naik ke gunung yang tinggi untuk bercakap dengan Allah, untuk mendengarkan suara Allah agar disampaikan kepada umat. Kita bisa melihat bagaimana Allah menggunakan gunung ini ketika memanggil Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama-sama ke gunung yang tinggi. Hal ini ingin kita lihat bagaimana Tuhan untuk menunjukkan identitas dirinya, hakikat dirinya yang begitu mulia, dan menunjukkan itu kepada 3 sosok murid Tuhan Yesus yang menjadi perwakilan yang untuk menyampaikan siapakah Yesus dengan segala kemuliaannya. Nah, ada yang mengatakan ini gunung Tabor, ada yang mengatakan ini gunung Hermon. Tetapi ini bukan menjadi sebuah hal yang terlalu penting untuk dipercakapkan dari kitab ini, dari Nats. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Tuhan memakai ciptaannya untuk menunjukkan kekuasaannya, termasuk dengan gunung yang tinggi, sebagai sarana Tuhan untuk bercakap-cakap dengan Bapaknya. Dan ketika Tuhan sampai di gunung ini, disaksikan oleh ketiga muridnya, maka rupa Tuhan berubah di depan mereka. Inilah yang harus kita garis bawahi, yang tidak boleh kita lupakan. Fase kehidupan Tuhan Yesus yang sering sekali kita abaikan, yaitu peristiwa transfigurasi, peristiwa penampakan perubahan bentuk ataupun rupa daripada Tuhan Yesus dari fisiknya ketika dia sudah menjadi manusia dan dia naik ke
dan Allah yang berkuasa. Maka hal yang luar biasanya lagi ketika sinar ini boleh mengenai ketiga murid ini, mereka juga menyaksikan nampak bersama-sama dengan Yesus Musa dan Elia yang berbicara dengan Yesus. Keduanya menampakkan diri dengan kemuliaannya dan berbicara dengan bagaimana tujuan Yesus untuk menggenapi kedatangannya di dunia ini. Kita boleh melihat kenapa wujud dari ketiga ini, Yesus, Musa dan Elia, kenapa ini boleh ditunjukkan kepada tiga murid ini, kepada Petrus, Yakobus dan Yohanes. Dan kita boleh memperkaya iman kita melalui wujud yang ditunjukkan oleh Yesus bersama-sama dengan dia ketika dia bertransfigurasi. Kita boleh mengenal dari sekian banyak tokoh perjanjian lama, hanya dua tokoh yang muncul dalam peristiwa transfigurasi Yesus, yaitu Musa dan Elia. Mengapa kedua tokoh ini? Pastilah kita bertanya-tanya. Sungguh banyak nabi, sungguh banyak imam, sungguh banyak para hakim yang dipilih di dalam perjanjian lama. Mengapa Musa dan Elia menjadi perwujudan percakapan Yesus ketika di gunung yang tinggi? Dan di sini boleh kita lihat bahwa kehadiran Musa dan Elia sebagai konfirmasi kedatangan Mesias. Tuhan pernah berjanji bahwa dia akan membangkitkan seorang nabi di akhir zaman yang sama seperti Musa. Seorang nabi ada di tengah-tengahmu dan antara saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan. Dialah yang kamu dengarkan. Itu sudah dibuatkan. Bahkan dikatakan seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku ke mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Di Ulangan 18 ayat 18. Dalam perkembangan selanjutnya kita bisa melihat sosok Musa ialah nabi yang mengingatkan kita tentang hukum dan perjanjian yang diberikan oleh Allah kepada umatnya untuk membawa bangsa ini dari pembuangan, dari keluar dari Mesir kepada tanah perjanjian. Melalui gambaran Musa ini yang bersama-sama dengan Yesus ketika bertransfigurasi, ini menggambarkan bahwa Yesus juga akan membawa umat Allah menuju Yerusalem yang baru, menuju kemenangan. Sama seperti Musa membawa bangsa ini keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan yang penuh dengan kemenangan. Di dalam diri Yesus juga ada. Yesus datang, penggenapannya adalah Yesus. Dan kita boleh melihat sosok Elia. Siapa Elia ini? Elia mengingatkan kita pada pembaharuan perjanjian ketika umat Allah berpaling dari Allah dan Allah tetap setia pada janjinya. Kita boleh mengenal Elia adalah nabi yang tidak mengalami kematian. Dia diangkat oleh Allah menuju surga. Dia satu-satunya nabi yang tidak mengalami kematian. Melalui transfigurasi Tuhan Yesus berbicara dengan Elia dan Musa. Elia menggambarkan bahwa Tuhan Yesus membawa hidup yang kekal bagi umat Allah. Tuhan Yesus akan membuka jalan bagi umat Allah menuju surga. Jadi dua gambaran daripada nabi ini, Elia dan Musa, perwujudannya atau puncaknya ada pada Yesus. Itulah mengapa dalam proses transfigurasi yang menjadi firman Tuhan bagi kita di minggu hari ini, di minggu Estomihi ini, mengajarkan kepada kita ketika minggu Estomihi mengatakan, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Kita boleh belajar dari transfigurasi Yesus ini, kehadiran Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus telah nyata. Apa yang dinubuatkan oleh Musa dalam perjalanannya dan apa melalui gambaran Elia, Yesuslah yang menggenapinya. Hal ini menjadi sebuah catatan penting bagi kita untuk melihat kehadiran Yesus di dunia ini adalah nyata dari bagaimana ia memperkenalkan dirinya, bagaimana nubuatan di dalam perjanjian lama yang mendengungkan akan datang juru selamat itu telah digenapi di dalam diri Yesus. Mengapa itu penting untuk disaksikan ketiga murid ini? Karena melalui mereka lah
ketika Yesus terpanjang dengan kemuliaannya, mereka melihat nabi yang dipakai oleh Allah yang bercakap-cakap dengan Yesus. Mereka nantinya akan mewartakan ini, memberitakan ini kepada setiap orang yang mau mendengar ketika Yesus sudah terangkat ke surga. Hingga banyak orang yang percaya, dan kita juga salah satu buahnya. Mempercayai dan meyakini Yesus adalah penggenapan bagi kita yang menyelamatkan kita dari segala keberdosaan. Dan hal ini yang luar biasa ketika mereka sudah melihat kemuliaan Allah, melihat Yesus yang bersinar, berkilat, dan begitu terang. Ada respon dari murid ini. Ketika mereka melihat kemuliaan Yesus, mereka langsung merespon dengan perkataan bahagia. Selain dari kitab ini, kalau kita lihat di kitab Matius dan kitab Lukas yang menjadi paralelnya, ketiga murid ini begitu bahagia. Dan mereka mengatakan, kami ingin mendirikan, biarlah kami dirikan kemah ini. Kami dirikan bagimu Tuhan Yesus, kami dirikan bagimu Nabi Musa, dan kemudian kepada Nabi Elia. Karena mereka ingin mendirikan kemah bagi Yesus, Musa, dan Elia supaya kehadiran mereka bertiga dalam kemuliaannya lebih permanen. Kebahagiaan mereka ternyata ingin membatasi kekuasaan Tuhan. Kalau kita lihat, kita ingat epistel kita di Mazmur 50 tadi, kalau orang Israel mengatakan hanya di Gunung Sion inilah Allah, hanya di sinilah Allah boleh berwujud. Tetapi kalau di dalam epistel tadi dikatakan, ingat Tuhan tidak pernah dibatasi. Tuhan bukan hanya ada di gunung ini, seperti respon dari ketiga murid yang kami buatlah di sini kemah agar kemuliaannya itu lebih permanen. Tapi Tuhan mengingatkan mereka, tidak. Kemuliaan Tuhan tidak dibatasi oleh tempat. Biarlah apa yang dipancarkan oleh Yesus melalui sinarnya, proses transfigurasi yang dirasakan oleh Yesus ini, boleh menjadi sebuah berita sukacita yang harus diberitakan kepada setiap orang yang bernafas, kepada seluruh makhluk. Dan hal inilah yang menjadi sebuah peristiwa yang mengingatkan kita. Petrus, Yakobus, Yohanes dipilih untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan. Dan kita juga merasakan kemuliaan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka kalau ketiga muridnya ini saking bahagianya mengatakan, kudirikanlah di sini kemah, ini juga menjadi sebuah perenungan bagi kita. Kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan kita yang telah kita kecap dari berbagai peristiwa, hendaknya bukan hanya kepada kita saja, tapi terpancarlah, terberitakanlah kepada orang-orang yang di sekeliling kita, agar orang mengetahui siapa Yesus yang kita sembah. Inilah teguran yang disampaikan oleh Yesus kepada ketiga muridnya. Maka kalau kita mengatakan, kalau kita melihat setelah mereka mengatakan untuk mendirikan kemah, dan di ayat 6 dikatakan, ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan yang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ini menjadi perenungan bagi kita. Apakah suara kita yang harus didengar Tuhan, atau suara Tuhan yang harus kita dengar? Kebahagiaan dari ketiga muridnya ini ketika mengatakan, kudirikan kemah bagi Yesus, Elia, dan Musa, ingin menekankan agar Yesus mengkehendaki apa yang mereka inginkan. Tetapi ketika suara terbuka, suara Allah terbuka, langit terbuka, menaungi mereka, mengatakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Mereka akhirnya tertekun bahwa di sepanjang kehidupan kita juga, akankah diri kita, suara kita yang didengarkan Tuhan? Tapi ingatlah, suara Tuhan yang harus kita dengar, bukan keinginan kita. Acap sekali apa yang kita pikir itu adalah yang terbaik,
tetapi itu bukan mendatangkan rancangan atau kebaikan bagi kita. Tetapi apa yang Tuhan nubuatkan bagi kita, apa yang Tuhan peruntukkan bagi kita, sekalipun prosesnya sulit, sekalipun apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita jalani seperti begitu melemahkan kita, prosesnya panjang, kita ditempa, tetapi pada akhirnya kita akan melihat dan merasakan kemurahan dan kemenangan di dalam Dia. Itu penting bagi kita untuk mendengarkan Dia, untuk melihat apa yang terbaik yang harus Tuhan peruntukkan di dalam kehidupan kita. Nah, maka ketika suara ini terdengar, murid-murid itu langsung bergetar. Mereka tersungkur, mereka sangat ketakutan. Mereka tersungkur terutama bukan karena awan yang terang, bukan karena pernyataan Bapa bahwa Yesus anaknya yang terkasih. Karena waktu peristiwa baptisan pernyataan itu sudah diucapkan dan murid-murid tidak ada yang tersungkur. Mereka tersungkur karena Bapa menegur mereka. Sebelumnya mereka mencoba mengatur Yesus untuk menghalangi perjalanan Yesus menuju salib. Sama waktu Yesus katakan kepada muridnya, aku akan merasakan banyak penderitaan, aku akan dianiaya, aku akan dicela, aku akan ditolak oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka menolaknya, janganlah kau rasakan itu. Karena mereka menginginkan Yesus yang datang itu adalah sebagai raja yang membebaskan mereka dari kekaisaran Romawi, bukan yang menyelamatkan mereka. Ketika mereka tersungkur dan melihat, mendengar suara dari Bapa mengatakan, menegur mereka, karena mereka ingin mengatur dan menghalangi perjalanan Yesus menuju salib. Dalam transfigurasi Bapa menegur mereka dengan sangat keras, bahwa mereka lah yang harus mendengarkan Yesus, bukan sebaliknya. Mereka harus menerima dan mentaati apa yang Yesus sampaikan, bukan keinginan hati mereka. Hal inilah mengapa Tuhan Yesus melarang mereka untuk menceritakan kepada siapapun, itu tadi di ayat 9. Sebelum Ia bangkit dari antara orang mati. Sebelum Yesus menyelesaikan misinya. Karena pengharapan orang Israel pada saat itu, Mesias yang datang itu bersifat politis, bukan menyelamatkan manusia dari keberdosaan. Maka apa yang menjadi refleksi bagi kita Amak Inang di Minggu Eskomgi ini? Ini adalah Minggu Prapaskah bagi kita. Dimulai dari Sexagesima di tanggal 21 Januari yang lalu, 70 hari sebelum kebangkitan. Ini adalah masa-masa perenungan bagi kita sampai kita akan menuju puncak daripada kematian Tuhan Yesus yang kita peringati di Jumat Agung. Maka peristiwa transfigurasi merupakan penyingkapan jati diri Kristus selaku anak Allah, sehingga kita mengenal Dia selaku Tuhan dan Juru Selamat bagi manusia. Jika demikian, apakah kita bersedia untuk hidup serupa dengan Yesus, sehingga kita dimampukan memancarkan cahaya kasih-Nya? Setiap kita yang hadir di sini ada kehadiran Tuhan. Kita dipancarkan dengan kasih-Nya. Bahkan ketika kita ditutup dengan minggu dikatakan di dalam doa berkat, menengadahkan wajah-Nya kepada kita. Maka ini hal yang luar biasa bagi kita. Kita sudah dipancarkan dengan kasih Tuhan. Kita diberikan kekuatan agar kita bisa memancarkan kemuliaan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Agar sinar Tuhan yang telah hadir di dalam hati kita menggugurkan ketakutan, keputusasaan, ketidakberdayaan. Karena sifat cahaya menerangi kegelapan. Jadi ingat, ada sinar Allah, ada kasih Allah, ada penampakan Yesus di dalam kita. Apalagi kita sudah dipersatukan di dalam baptisan. Maka ingat, ketika kita sudah menerima kasih itu cahaya daripada Allah itu sendiri, cahaya daripada Yesus itu akan memulihkan ketakutan yang ada pada kita, kepenatan, kekecewaan, sakit hati dan lain sebagainya.
agar kita dimampukan memancarkan cahaya kasih-Nya. Kita mendapatkan pengharapan, kekuatan, dan keselamatan, dan akhirnya kita memancarkan sinar itu kepada orang yang ada di sekitar kita. Seperti lagu kita itu, Naing Marsinodang Wolo nunga di sordani debata woluta ikon Marsinodang batu galuk jolma. Kalau Tuhan sudah menyinari kita dengan sinar kemuliaan-Nya, jangan padamkan cahaya, tapi hendak kita bawa cahaya itu kepada orang yang di sekitar kita. Sekarang Yesus itu sudah dimuliakan di surga, namun Dia berjanji akan selalu hadir setiap kali orang percaya berkumpul di dalam nama-Nya. Dia memakai 3 orang, yakni Petrus, Yakobus, Yohanes. Hal ini juga mengingatkan kepada kita, Yesus memang sudah dimuliakan di surga, dan pengharapan kita Dia datang kedua kalinya untuk bersama-sama di dalam kerajaan. Maka ingatlah amal inang remaja dan nakoso bulung yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Nya, Yesus selalu ada di tengah-tengah persekutuan itu. Mari bangun persekutuan yang menambahkan semangat, menumbuhkan iman, mengajarkan kita untuk belajar siapa Yesus yang menjadi juru selamat kita. Sering sekali komunitas yang kita bangun hanya untuk membuat kita merasa enak di tengah-tengah kehidupan sosial kita, atau komunitas yang kita bangun itu hanya untuk kepentingan segelintir orang. Tetapi mari membangun komunitas di tengah-tengah kehidupan kita untuk bersama-sama menggumuli tentang kehidupan bersama-sama dengan firman Tuhan. Karena ingatlah, Tuhan juga pernah mengatakan 2 atau 3 orang yang berkumpul di dalam nama-Ku, Aku ada di dalamnya. Nah, hal itu juga menjadi sebuah perenungan berharga bagi kita di Minggu Eskatologi ini. Kalau Yesus pergi menaiki gunung yang tinggi, Dia menyediakan waktunya untuk berbicara kepada Allah-Nya. Mari membuat komunitas itu di tengah-tengah kehidupan kita. Ini sangat penting di tengah kemajemukan dan di tengah teknologi yang sudah maju sekarang, yang sudah pesat sekarang. Bisa jadi orang meniadakan apa yang paling penting dari yang penting, terutama kebutuhan spiritualitas. Maka belum ada terlambat bagi kita untuk menjaga kebutuhan spiritualitas kedekatan kita kepada Allah. Mari kita bangun komunitas yang menumbuhkan iman kita. Dan ingatlah, Tuhan selalu hadir di sana. Tuhan selalu memampukan kita untuk mengenal siapa Dia yang menjadi juru selamat kita. Amal inang remaja Naposo Bulung, ada juga banyak suara di dunia ini yang menjanjikan kebahagiaan, yang menjanjikan sukacita dan kesenangan hidup. Namun hanya ada suatu suara yang benar-benar akan memberikan jaminan kebahagiaan, bahkan hidup yang kekal, yaitu suara Tuhan Yesus. Topik minggu kita mengatakan Yesus anak Allah, dengarkanlah Dia. Maka singkirkanlah suara-suara lain itu, singkirkanlah suara-suara dunia ini, dengarkanlah Dia. Anak remaja, anak Naposo Bulung, ingat apalagi juga orang yang sudah berumah tangga. Banyak sekarang suara-suara yang ingin menarik kita, yang ingin mencobai kita, baik masalah kenikmatan dunia, baik masalah sukacita dan kesenangan hidup dan lain sebagainya. Kalau yang berumah tangga, banyak suara mengatakan sudah tinggalkan istrimu, selingkuh saja, atau tinggalkan itu, ambil saja, itu bukan kepunyaanmu, tidak masalah kalau kau ambil yang bukan kepunyaanmu, terjadilah korupsi dan nepotisme. Suara-suara inilah yang membuat kita akhirnya tidak mendengarkan suara Tuhan lagi. Bahkan ketika Naposo Bulung dan remaja tidak konsisten lagi terhadap imannya, lebih enak pergi ke sana, lebih enak kumpul di sana. Coba tanya, kalau menurut perkembangan di dunia sekarang di abad 401 ini, anak-anak muda sekarang amat malas membaca Alkitab, amat malas sekarang membuka firman Tuhan. Ini juga suara-suara yang bisa menutup kita dengan untuk mendengarkan suara Tuhan. Maka ada banyak di suara ini yang menjanjikan kebahagiaan secara instan, sukacita dan kesenangan hidup. Maka ingatlah, hanya ada suatu suara yang benar-benar memberikan
suara Tuhan. Maka singkirkanlah suara-suara itu, suara dunia ini. Coba dengarkan suara Tuhan. Karena suara Tuhan akan menuntun kita untuk menapaki kehidupan yang tenang, bahagia, bahkan memberikan pengharapan bagi kita. Kita juga diingatkan dalam Minggu Estomi ini agar mau mendengarkan suara Tuhan, bukan sebaliknya. Selalu memaksa Tuhan mendengarkan suara kita. Belajarlah dari Yesus. Waktu dia ingin menyerahkan dirinya, dia berkata, Tuhan, seandainya cawan ini berlalulah daripadaku, ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Tapi dia katakan, janganlah kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Dia anak Allah, tapi dia mendengarkan suara Bapaknya. Kalau kita meminta kepada Tuhan, dengarkanlah dia dan katakanlah, janganlah kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu terjadi. Karena kehendak Tuhan akan membawa kita kepada sebuah kepastian, yakni kemenangan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Jadikanlah amang-inang Yesus itu sebagai gunung batu tempat perlindungan. Selamat merenungkan masa-masa prapaskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji puji, kami muliakanlah Engkau Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan di Minggu Estomi ini, yang mengajarkan kami untuk melihat bahwa Engkau adalah anak Allah yang berkuasa, Allah yang kudus, yang datang ke tengah-tengah dunia ini melalui Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Dia adalah penggenapan dari apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Dan betul ya Bapa, kehadiran-Mu mendatangkan kemenangan bagi kami dan pengharapan yang pasti. Ajarilah kami untuk melihat, mengimani bahwa benarlah Engkau anak Allah. Engkau adalah juru selamat bagi kami. Engkau telah menyinari kami dengan kuasa-Mu. Maka ketika Tuhan telah menyinari wajah kami, ajari kami untuk memancarkan itu dalam kehidupan kami dengan perkataan dan perbuatan kami yang sama seperti ini. Berkati juga kami ya Tuhan, agar seperti tema minggu yang menghantarkan kami pada hari ini, untuk mendengarkan Engkau. Dari berbagai peristiwa kehidupan yang kami jalani, banyak suara-suara di tengah dunia ini yang menawarkan segala kenikmatan, kesenangan dan kebahagiaan yang semu. Ajari kami ya Bapa untuk mendengarkan Engkau, tidak memaksakan kehendak kami, namun menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar Roh Tuhan yang menuntun kami melihat apakah yang kami sampaikan kepada Tuhan adalah yang terbaik, agar kami juga Tuhan melihat bahwa hanya rancangan-Mu lah yang terbaik bagi kami, agar kami juga Tuhan belajar seperti Engkau ketika menyerahkan diri-Mu untuk menyelesaikan misi perjalanan-Mu ya Bapa menuju salib. Kau mengatakan, janganlah kehendak-Mu, namun kehendak-Mu lah yang terjadi. Kiranya itu juga lah ya Tuhan yang menjadi proses pembelajaran di tengah-tengah kehidupan kami, agar kami mampu mendengarkan Engkau dan mengatakan, jadilah kehendak-Mu. Di Minggu Estomi ini Tuhan ajari kami agar menjadikan Engkau menjadi gunung batu tempat perlindungan bagi kami. Karena hanya Engkau Tuhan tumpuan dan keselamatan bagi kami. Banyak hal yang ditawarkan oleh dunia ini, tetapi kepastian hanya ada pada-Mu. Maka tempatlah kami Tuhan, tuntunlah kami di masa-masa minggu-minggu prapaskah ini untuk merenungkan perjalanan Yesus, merenungkan penebusan yang Kau lakukan bagi kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang boleh hadir di tempat ini. Kiranya rahmat dan kemurahan Tuhanlah yang menuntun kami dalam setiap kehidupan yang kami jalani. Mereka yang di dalam bersekolah, baik di tingkat perguruan tinggi, berkatilah Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhanlah yang mengajari dan menopang seluruh anak-anak-Mu yang berjuang di dunia pendidikan. Dan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil, yang mencapai masa depannya yang gemilang di dalam Engkau. Berkati seluruh orang tua yang bekerja
dan juga yang berumah tangga. Kiranya Tuhan juga yang memimpin dan mengarahkan kami untuk melakukan tanggung jawab kami dengan tekun dan bertanggung jawab. Berkati kami yang sudah bekerja, melalui setiap apa yang kami geluti ya Tuhan. Jadikan kami untuk menjadikan itu sebagai jalan untuk memperkenalkan Engkau. Dan berkatilah seluruh jemaat yang merindukan pekerjaan, dan bahkan setiap pengharapan yang mereka perjuangkan di tengah-tengah kehidupannya. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa juga di tengah-tengah perjalanan pelayanan di gerejamu ini. Berkatilah ya Tuhan dalam setiap pelayanan dalam satu pekan ini. Berikanlah kekuatan, berikanlah roh Tuhan, agar semua berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang menganugerahkan seorang putra di keluarga Amang Kurnianto Buntung Inamboro Hutahayan. Kiranya melalui kehadiran seorang anak di tengah-tengah rumah tangga mereka mendatangkan sukacita. Berikanlah kesehatan kepada anak dan ibunya, juga Tuhan kepada bapaknya. Biarlah mereka Tuhan Engkau berikan hikmat untuk mendidik anak mereka menjadi anak yang sesuai dengan kehendak-Mu yang bertumbuh dalam kesehatan dan umur yang panjang. Kami berdoa ya Bapa untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang harus terbaring lemah di rumah sakit dan di rumah. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan, memberikan keteguhan iman, yang memberkati proses pengobatan yang mereka terima, baik dari para medis dan keluarga yang mendampingi, agar kiranya itu Tuhan menjadi jalan kemurahan Tuhan untuk mendapatkan kesembuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran. Kasihanilah ya Tuhan, bila Engkau memberikan umur yang panjang, tambahkanlah ya Tuhan, yakni kesehatan dan pengharapan, sukacita menjalani hari-harinya, baik yang berulang tahun di minggu yang lalu, minggu ini, dan minggu yang akan datang. Kami berdoa kepada seluruh jemaat yang telah memberikan perhatian, dukungan, dan doa bahkan melalui persembahan. Biarlah melalui rasa syukur yang mereka persembahkan tengah gereja ini, menjadikan mereka untuk melihat bahwa segala sesuatunya adalah berasal dari Tuhan. Maka sepatutnya kami memberikan yang terbaik bagi-Mu dan kepada sesama kami. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin kami, aparat yang boleh bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Terlebih di dalam pesta demokrasi yang akan kami berlangsungkan pada tanggal 14 Februari 2024 ini. Tuhan berikanlah ketenangan, kedamaian. Jauhkanlah dari segala hal-hal yang jahat ya Tuhan, agar kiranya pesta demokrasi yang akan kami jalani dapat berlangsung dengan baik, sekalipun apa yang kami pilih berbeda. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat bagi kami untuk memilih orang-orang yang patut untuk kami pilih sebagai perwakilan di bangsa dan negara kami ini, yang memberikan kesejahteraan, memberikan ketenangan dan keadilan, kemakmuran di bangsa Indonesia ini. Kami percaya juga Engkau akan memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kami yang kami dengar di berbagai daerah mengalami bencana alam. Kasihanilah, biarlah melalui belas kasih Tuhan menguatkan mereka, yang memampukan mereka untuk percaya dan meyakini Tuhan akan menyediakan tangan-tangan yang boleh membantu mereka. Dan bahkan juga ya Tuhan kepada orang yang berkesusahan, bagi orang yang bergumul dan menderita di tengah-tengah jemaat kami, bahkan di sekeliling kami, kasihanilah mereka. Ajari kami menjadi anak-anak Tuhan yang berbelas kasih, yang belajar dari kemurahan Yesus yang boleh kami terima di sepanjang hidup kami. Maka ya Bapa, kami serahkan hidup kami di dalam satu pekan ini, dan bahkan kami juga melakukan apa yang kami kerjakan. Pimpin kami, agar kami beroleh sukacita dan kebahagiaan di dalam Tuhan. Inilah doa kami, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 362 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Thank
Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ya, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita Amang Inang, kita akan memberikan persembahan untuk membantu sidang PGIW yang ada di Makassar.